Assalamualaikum teman-teman. Bisa buka anu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap perjuanganku, gimana kabar kalian hari ini? Baik, baik, Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Baik, baik, baik. baik semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, gelombang 2, angkatan 8. Saya Kevin Gevindala Imata Haji dari kelas 4, KM sampai kelas 4 Julukan Bawang, alumni STIP Jakarta. Silakan memperkenalkan diri teman aku. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Yuk langsung berjalan aja sih. Oke. Kenalin, nama saya Muhammad Ridwan Fadila. Asal UPT dari Distrik Navigasi kelas 2 Jayapura, alumni dari PIP Makassar. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Baradima Kusuma dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Saya dari alumni PTDI STDD Bekasi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tias Setiawan Terbutar. Saya berasal dari Riau, kampus PTDI STD Bekasi, dan penempatan saya di BPTD 1 wilayah Aceh. Ya, perkenalkan nama saya Bambang Triwayono Adi. Saya dari alumni SIP Jakarta. Saya penempatan di SOP kelas 4 Panarukan. Gimana kalian udah pada tahu belum Panarukan di mana? Mana tuh? Panarukan di mana ya? Kalimantan bukan? Kalimantan lagi. Panarukan itu sejarah tuh. Aku tahu, situ Bondo, Bondowoso. Nah, iya. Kan zaman penjajahan itu kan ada jalan ini kan, jalan Jalan Anyar Panarukan pasti kalian tahu itu. Ya, ya pernah pernah dengar, pernah dengar, pernah dengar. Sebelum bahas narkoba, mau tanya nih, apakah minum-minuman keras itu mendorong penyalahgunaan narkoba? Menurut kalian gimana? Ya, kalau menurut saya sih narkoba itu banyak ya macam-macamnya. Mungkin kalau dari minuman keras bisa memicu juga untuk mempergunakan narkoba. Yang setahu saya sih kayak gitu. Ya, kalau menurut aku sih nggak juga sih ya. Kalau orang yang memang peminum, kadang juga nggak bisa memicu itu narkoba. Narkoba itu sama kan kayak ngerokok ya kan. Contohnya aku nggak ngerokok juga gitu. Jadi belum tentu kalau peminum itu juga memakai narkoba gitu. Tergantung manusia sendiri sih gitu. Iya ya sih, benar juga sih. Kalau menurutku sih minum memicu narkoba kayaknya enggak ya. Soalnya rata-rata orang peminum itu pasti larinya ke ngerokok. Kalau enggak, biasa agak lebih ke makan-makan cemilan biasa. Tapi kalau ke narkoba kayaknya enggak, jarang kayak. Berarti kalau yang Dan juga narkoba itu gimana? Kalau yang pemakai narkoba itu ciri-cirinya gimana tuh? Ciri-ciri apanya nih? Ciri-ciri fisiknya atau ciri-ciri apanya? Orang yang kecanduan narkoba atau pemakai narkoba gitu. Soalnya Menurutku sih ada dua ya ciri-cirinya, fisik sama psikologi. Bara-bara, lanjut bara. ya kalau misalnya dari fisik yang bisa dilihat dari luar itu biasanya eh, bisa terlihat seperti lesu atau eh, terlihat seperti stres juga karena bawaan dari narkoba yang bisa menghalusinasi juga. Kalau dari psikis atau kejiwaan biasanya sifatnya mudah marah, terus ketergantungan juga karena narkoba itu juga memicu dari
ketagihan atau berkelanjutan secara terus-menerus. Next, Kak. Kalau menurutku sih narkoba apa ya? Narkoba eh, kan rata-rata orang pakai narkoba itu biar tambah semangat, ya. Biar makin kenceng, biar kalau kerja itu makin nggak ada capeknya lah, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu apa ya kalau dibilang lesu kayaknya enggak, ya. Lebih ke semangat aja. Orang yang kecanduan itu ya berarti. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau mau kerja apa segala macam biasanya dia langsung pakai narkoba dulu biar semangat, biar kerja itu pol-polan deh. Menurutku kayak gitu. Oh, oke oke. Kalau macam-macam narkoba, kalian tahu nggak contohnya seperti apa? Ada sabu, ganja ya, setauku. Ya, sama kayak di Aceh ini banyak ganja nih, beredar banyak gitu. Jadi ya, ganja kan ganja ganja terbaik, salah satu ganja terbaik di dunia kan ada di Aceh. Ya, jadi takutnya di sini aku juga jaga-jaga sih kalau soal makanan, soalnya banyak juga nih kata isu-isu ini makanan di sini campur sama ganja gitu. Iya, betul. Hmm, Tapi kalau menurutku ganja ganja itu masuk ke narkoba kayaknya nggak cocok. Soalnya ganja itu lebih banyak manfaatnya daripada negatifnya. Soalnya orang selalu beranggapan tentang ganja. Ganja selalu dibuat pakai ngefly, buat lebih santai. Tapi sebenarnya manfaat yang lebih baiknya itu ada lebih banyak daripada yang lain. Untuk ganja ya. Nah, ganja kan bisa berbahaya juga, tergantung pemakaiannya kan. Karena dia Iya, juga memiliki. eh, terus kalau ganja bukannya juga mengandung zat adiktif ya? ya. Kalau menurut saya ganja kalau terlalu dipakai berlebihan kayaknya agak terlalu bisa menyebabkan efek negatifnya daripada positifnya. Ngefly ya, ngefly gitu kan. Ya, agak-agak Ya, ngefly, halusinasi. Dia agak halusinasi. Sesuatu yang Tuh. berlebihan itu tidak baik ya. Ya, betul. Betul sekali. Makanya ganja kalau ditempatkan pada penempatan yang bagus, dia positif. bisa gitu ya. Iya. Orang sekarang ganja itu dilegalkan itu udah di beberapa negara. Contohnya kalau di Asia itu di Cina, dan Thailand, Thailand dilegalkan Thailand. Kalau di Cina itu seratnya dijadiin buat ini, buat pakaian, serat ganja. Lebih bagus seratnya ganja daripada kapas. Apa sih yang sasaran utama dari pengedar narkoba itu? maksudnya gimana nih? Siapa sasaran utama dari pengedar narkoba ini? Penjual narkoba ini sasaran utamanya siapa? Pasarnya itu siapa? Artis kah? Anak remaja kah? Yang Jabat setahu aku sih, kah? yang setahu aku sih sekarang yang sering diekspos itu para artis ya. Cuman kalau dari misalnya, mohon maaf nih, kalau dari instansi aparat aparat negara ini mungkin ada karena saling melindungi. Kayak berita kemarin kan kayak ada narkoba ditangkap, dia berani ekspos di depan wartawan karena mereka dibikinin oleh polisi juga gitu. Oh iya, iya. Ya, Ada itu dengar kan beritanya. oknum itu kan ya, oknum itu. Jadi sasarannya itu mungkin anak muda, artis, atau juga ya bisa pejabat negara mungkin yang menggunakan karena kan sibuk gitu. Ya, banyak kerjaan. Oke lah, biar tenang. Dari Bara gimana Bara? Eh, Biasanya kalau dari narkoba itu eh, pengedarannya biasanya di
tempat-tempat diskotik malam atau di eh, yang berkaitan dengan biasanya dari anak muda atau dari para eh, penggiat dari apa hiburan malam. Ya, Jadi ya. harus was-was juga. Dan untuk artis biasanya menggunakan eh, narkoba untuk agar bisa fit terus, agar tidak mudah capek juga kan biasanya. Jadi eh, dari pengalaman beberapa artis yang sudah ketangkap itu ya dari tuntutan persidangan juga. Bambang gimana Bambang? Kalau menurut saya sasarannya narkoba itu semua orang bisa sih, tergantung orangnya. Orang itu pengen coba narkoba atau enggak, kan macamnya banyak juga itu narkoba. Jadi kayak kalau orang itu enggak, setelah mencoba itu dia nggak mau coba lagi, berarti ya dia bukan sasarannya. Terus kan kayak setauku itu narkoba harganya nggak murah sih. Menurutku kayak gitu. Iya, tapi kebanyakan menurutku sasaran utamanya ini lebih ke remaja ya, anak remaja karena untuk potensi jangka panjang untuk pemasoknya, untuk masukin ke dia kan jangkanya panjang tuh. Dan remaja ini bisa menjadi sindikat pengedar narkoba juga karena pada dasarnya remaja ini kalau semakin dilarang, semakin ingin mencoba. Itu nggak sih? Betul juga sih. Benar-benar. Betul. Nah, menurut kalian gimana kalau sikap kita terhadap teman kita yang sudah terlanjur terjebak pada dunia narkoba? Kalian gimana menurut? Kalau menurutku sih mending langsung langsung diatasi ya. Kalau langsung dibawa ke tempat rehabilitasi kah, atau pokoknya yang pihak berwajib lah buat ngatasin masalah kayak gitu. Soalnya kalau kita sendiri kan agak susah buat nanganinnya. Pasti ujung-ujungnya nanti make lagi. Kayak gitu sih. Iya juga sih. Cuman kan biasanya nih, kalau orang pemakai ya, itu kan dia diem-diem kan. Nggak mungkin kan Ya. dia terang-terangan kan. Ya, kayak teman aku diam-diam. Cuman karena tampak sih dari gerak-gerik dia pernah kami ciduk sih gitu. Jadi dia malah makin lari gitu. Diingatin nggak mau gitu. Malah Nah, malah malah ngancem-ngancem lagi malah dia. Jadi menurut aku sih dijauhin aja sih. Cuma diingetin, habis itu ya udah kita jauhin. Jangan sampai kita nanti terlibat gitu. Nah itu dia itu bisa. udah lama atau gimana itu kira-kira temanmu itu, Tio? Udah lama. Karena eh, imbas dari keluarganya juga kali ya. Keluarganya ya mungkin bukan kayak keluarga cemara gitu ya kan. Keluarga yang baik-baik bukan. Jadi Agak cemara. dia mencari jalan yang lain gitu. Biasanya awal sih karena ditawarin kali ya. Atau mungkin karena di, dibuat sesuatu gitu dia nggak sadar kalau itu narkoba. Mungkin dia minta lagi gitu. Itu sih menurutku. Kalau, kalau menurut Bara gimana? Eh, dari cerita Tio tadi berarti salah satu faktor narkoba itu dari faktor keluarga yang menyebabkan efek dari pelarian atau pelampiasan kan berarti Depresi ya, eh, depresi. Ya bisa jadi. iya. Jadi dari si pengguna itu bagaimana caranya biar bisa mengonsumsi itu, dan biasanya nanti efeknya bisa berbuat eh, seperti kriminal kan. Jadi Hmm. mau nggak mau harus gimana pun caranya harus bisa misal dapat uang untuk beli narkoba atau gimana. Iya, betul, betul, betul. Betul sih. Pada dasarnya jangan menggunakan narkoba sebagai pelarian. Ya, lebih baik cerita. Mantap. Cerita sama teman. Nah, sebagai generasi muda, bagaimana cara kita untuk agar tidak tergoda dari narkoba itu? Cari lingkungan yang positif. Mantap.
Ada lagi kayak kegiatan positif kan banyak tuh, apa aja? Apa ya? Menyalurkan hobi kah? Lebih ke lebih bagus sih ke olahraga ya kayak main bola kah, Ya, bisa, bisa. bisa volley, basket. Hmm, Tapi kalau memang menekuni orang hobi nggak lagi. suka olahraga mungkin bisa ke game, tapi gamenya juga jangan terlalu over gitu mainnya. Sebenarnya Iya, bisa. nanti kan sama aja, nanti kecanduan games. Bisa kan? Ya juga Yang sih. penting bisa komitmen sama diri sendiri ya kan. Jadi kita tuh Ya, pasti tahu lah bedain mana yang oh ini nggak bagus, ini bagus gitu. Kalau cuma untuk betul. sekedar penasaran ngapain gitu. Iya. Itu sih Benar, benar, benar. komitmen sama diri sendiri aja, yakin gitu. Menurut Bambang Nah, gimana nih, di Bang? sini Ya, gimana? Gimana nih menurutmu Ya, cara-cara yang lain gitu? ya itu sih. Jangan coba-coba kalau hal itu tuh sebenarnya nggak benar gitu. Jadi nggak usah nyoba suatu hal yang nggak benar. Ya mungkin ada orang yang berpendapat kalau hidup itu harus dinikmatin ya, harus nyoba semuanya itu harus tahu kan. Ada juga orang yang prinsipnya coba. gitu. Jadi, Hmm. tapi kalau yang hal buruk ngapain sih harus dicoba ya kan? Kan ujung-ujungnya juga yang rugi kita sendiri gitu. Jadi menurut aku ya itu balik ke prinsipnya masing-masing. Kita kan sekarang hidup di negara Indonesia nih, makin dilarang, makin dilanggar Makin, ini. iya, Nah, benar. makin menjadi. Apalagi kita, anak muda. Iya, apalagi kan katanya ini di apa di lapas aja kan masih bisa ngendari narkoba. Separah itu kan di negeri kita ini. Ya, yang penting selama ada uang pasti bisa. Itu yang susah. Kaitannya dengan uang soalnya. Godaan jadi. Berarti ini narkoba ini nggak bisa diberantas nih, nggak bisa berhenti ya peredarannya. Pasti ada Di cara penanganannya dan mengatasi nggak sih? Kalau Ada. diberantas kayaknya nggak bisa, tapi kalau Nggak bisa ya. dikurangin bisa. Nah, kan ada Diberantas nggak badan bisa soal. narkotika kan. Nah, Badan Narkotika juga kan nangkepnya yang kroco-kroco. Dia Iya, nggak yang pernah nangkep yang lost. Oh bandar-bandarnya iya, nah belum kena ya kan ya. dia selalu dia nangkep yang kroco-kroco biar yang atasnya bisa masuk lagi. Jangan membahas itu, Gitu. kawan. Nggak apa-apa, kita kan bebas Apa? berpendapat. Sensitif Bebas. ya, Sensitif, Negara sensitif ya. negara kawan. negara demokrasi. Iya, Enggak kenapa kalau yang Dan yang biasanya bagus itu kalau selalu itu dibenci? enggak biasanya kalau udah satu tertangkap pasti nanti Iya. bakal berlanjut terus kan. nah iya sih. Ya, Enggak ini anak kaki eh tangannya. saya mau Tapi nanya, tapi saya mau dia nanya. nangkep kroco, terus kroco yang lagi ditangkap. Hmm. Nah, Iya, silahkan. saya mau nanya nih. Kita sebagai CPNS nih, sebagai calon ASN ini gimana sih peran kalian sebagai ASN dalam hal narkoba atau itulah hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Memposisikan diri kita itu gimana? Yang pertama sih, kalau dari aku, untuk diri sendiri dulu ya, untuk mencegah agar kita tidak tergoda dulu sama narkoba itu, membentengi diri sendiri. Contohnya memperkuat spiritual agama kita, terus Teman lebih aku, dekat dengan keluarga gitu. Ya gimana Tio? teman aku setengah setengah iblis setengah dewa nih soalnya. Dia spiritualnya juga kuat, Gimana tapi tuh? pakai juga. Itu gimana tuh? Coba. Ada juga artis yang spiritualnya tinggi tapi Iya. make Nah, ini juga. sekarang gimana? Aduh, Kayaknya Jadi emang gimana berat itu? ya. berat sih ya. Kalau dihilangin berat bener sih. Kalau dikurangin bisa. Kurangin bisa. Tapi dikurangin kan ada yang penambahan juga kan. Ngurangin ada yang nambah. Makin dikurangin makin nambah. Iya. Ya, Kan Bisa intinya harganya bener yang diminimalisir. tadi, Kayak mati jangan satu tumbuh coba-coba seribu. itu aja.
Sebenarnya kalau menurut saya sih dia kasih apa namanya penyebab dia pakai narkoba itu apa dulu sebenarnya? Hmm, latar Yang belakangnya ya. dibilangnya tadi lah Kak, mungkin masalah ya masalah keluarganya kah atau Iya, dia mau cerita sama orang tapi dia nggak bisa cerita. Jadi mungkin menurut saya peran peran teman itu lebih penting juga. Teman, keluarga, sahabat atau pasangan mungkin itu mungkin bisa. berarti kan di Pak, sini peran keluarga penting kan ya, Oke. termasuk terutama orang tua. Nah, kapan tuh orang tua harus waspada kepada anaknya? Menurut kalian kapan? Menurut Bara gimana coba? mungkin dari dini ya. Jadi apa? Jangan sampai nanti orang tua kecolongan atau gimana juga. Apalagi kalau anak-anaknya udah mulai masa remaja kan, masa yang ingin ingin Benar. cari tahu. Iya. Kalau menurut saya sih eh, dikasih orang tua kasih pemahaman ke anak-anaknya tentang narkoba itu kayak gimana. Jadi dikasih tahu bahayanya kayak apa, terus lingkungan-lingkungan apa yang dijauhin kayak gitu. Efek Jadi sampingnya. anak bisa eh, jadi anak bisa inilah bisa Iya. tahu lah tanpa harus mencoba. Waktu Oke, teman-teman, cukup sekian sampai di sini pembahasan kita hari ini. Mungkin ada kata-kata atau quotes untuk narkoba ini. Coba Bambang, silahkan. oke, satu quotes buat narkoba. Raih prestasi, jauhi narkoba. Keren. Yuk, Lanjut, guys. Kalau dari aku, jauhi narkoba, mari berprestasi tanpa ekstasi. Wih, mantap. Gokil. Lanjut. Eh, dari saya jangan tangkap narkobanya tapi tangkap pengedarnya. Terima wih, kasih. agak keras ini. Wih, ngeri. Iya, agak. Ngeri, ngeri, ngeri. Oke, oke. Lanjut, Oke, Pak Bara. narkoba bukan solusi masalah. Ia adalah jalan sesat. Please reminder. Oke. Wih, Lumayan ya. siap. Kalau dari saya nih, ngapain pakai narkoba kalau deket kamu aja bisa bikin hati melayang-layang. Ih, Wulu, wulu, wulu. Sekian dari pembahasan kita untuk isu kontemporer narkoba hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.